Anda bisa, oke, di slide berikutnya saya akan kasih sebuah gambar, dan dari gambar ini Anda tebak ya kira-kira ini gambar apa. Oke, gambarnya gambar batu-batuan. Saya ingin Anda tebak kira-kira ini jenis batuan apa. Oke, nah jadi to ask a questions, successful leader itu sebenarnya terlahir atau terlatih. Kita lihat gambar berikut. Nah, oke, kira-kira ini gambar batu apa? Ada yang bisa tebak? Batu karang, batu kuarsa, batu apa? Batu pasir, ya kan? Batu alam, batu kali, wah banyak ya. Batu pasir ya, ini banyak yang jawab batu pasir, batu koral. Oke, nggak tahu, batu di pantai. Oke, thank you buat jawabannya. Nah, kalau yang ini, nah ini batu apa? Coklat. Aduh, ini bukan coklat ya. Ini juga bukan kotoran hewan yang mengeras ya, bukan ya. Walaupun agak mirip. Batu bara. Oke. Oke, banyak ya variasi jawabannya ya. Oke, kalau gini. Nah, ini batu apa nih kira-kira? Batu akik, batu kerikil, batu apa nih? Batu marmer. Oke, banyak juga variasinya ya. Oke, terakhir. Kalau ini batu apa? Batu berlian, diamond. Wow, cuma ini nih yang semua jawabannya sama ya, berlian. Di gambar-gambar sebelumnya jawabannya bervariasi. Ini satu suara ya, diamond, batu berlian. Yes, ini betul batu berlian. Tapi tahukah Anda bahwa semua gambar yang saya tunjukkan tadi semua adalah jenis batu yang sama, yaitu batu berlian. Betul, oke? Hah, masa sih Miss Mary? Kalau yang ini sih jelas batu berlian mengkilap seperti ini. Tapi masa yang kayak gini batu berlian? Masa yang hitam keras kayak kotoran hewan ini batu berlian? Masa yang kayak gini nih batu pasir kerikil, mana berlian-berliannya, mana mengkilat-mengkilatnya gitu. Ya mungkin nggak kelihatan ya, tapi semua ini adalah jenis batu yang sama, batu berlian yang berharga, yang bernilai mahal gitu. Nah, tapi kenapa Anda tidak mengenali? Karena ini ditemukan dalam proses dan juga waktu yang berbeda. Ya, betul. Oke, proses dan waktu yang berbeda. Pertama, harus ditemukan dulu. Mungkin dia bercampur dengan kotoran-kotoran lain sehingga tertutup. Tapi setelah ditemukan, diayak, Anda asah. Oke, Anda poles. Oke, ketika dipoles, walaupun udah dipoles nih, udah poles lama, apakah sudah terlihat seperti batu berlian? Belum, ya, belum terlihat. Oke, tapi sudah ada ciri-cirinya. Asah lagi, kikis lagi. Apakah sudah terlihat seperti batu berlian? Belum juga, tapi sudah hampir, udah kelihatan nih ada cahaya-cahayanya. Sampai itu terus diasah dan terus diasah, dibersihkan, dipoles, dan akhirnya muncullah berlian seperti ini yang Anda kenali, yang berharga, yang bersinar gitu kan, dan seterusnya. Nah, sama. Jadi untuk menjawab pertanyaan, actually apakah anak-anak kita tuh terlahir, apakah pemimpin itu terlahir atau terlatih? Terlatih atau terlahir? Ayo, terlahir atau terlatih? Terlahir atau terlatih? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya, terlahir dan terlatih. Betul. Jadi dua-duanya. Jadi pertama, sama seperti batu berlian itu, ketika diciptakan Tuhan, ya memang sudah pada dasarnya Tuhan menciptakan batu berlian gitu, yang kuat, yang tangguh, yang berharga gitu. Sama kita pun, saya dan juga anak Anda, kita terlahir sebagai sosok yang luar biasa dengan begitu banyak potensi yang ada di kita, berharga, kita kuat, kita tangguh, kita berharga. Oke? Nah, tapi harus ditemukan dulu, kita harus kenali dulu. Kayak tadi itu prosesnya kan harus dikenali dulu, harus dipisahkan dulu, dibersihkan dan diasah. Oke, nah jadi terlahir dan terlatih, dan kita terus mengasah sehingga yang tadinya batu akhirnya bisa diasah dan bisa memancarkan cahayanya. Sama, kita juga semua punya potensi, kita harus bisa menemukan, menggali, mengasah sehingga potensi itu keluar dan menjadi bermanfaat dan berguna gitu. Bisa dilihat oleh orang banyak dan menjadi manfaat bagi orang banyak. Setuju? Jadi jawabannya terlahir dan terlatih. Oke, thank you. Yes. Nah, sekarang apa yang harus dilatih? Seperti saya bilang ya. Nah, yang paling penting yang sekarang nih saya pengen membuat Anda sadar adalah melatih aset terbesar kita. Aset terbesar kita, akar dari kesuksesan kita adalah diri kita sendiri. Betul? Dan akar dari kesuksesan kita adalah pikiran dan otak kita, cara kita berproses. Nah, ini mungkin sesuatu yang seringkali Anda nggak sadar ya. Tapi coba deh, saya ingin Anda bayangkan ya, setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari, oke, baik itu aktivitas tadi milih-milih baju, oke, aktivitas di sekolah, atau aktivitas di tempat kerja, atau bahkan aktivitas ngepak-ngepak nih mempersiapkan untuk sekolah gitu kan dan seterusnya. Kira-kira nih, kalau dari otak kita kan ada banyak fungsinya, kira-kira bisa ngebayangin nggak sih apa saja yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita sedang melakukan sesuatu?
Oke, kira-kira pernah nggak sih berpikir apa yang terjadi di otak kita ketika kita sedang melakukan sesuatu? Oke, nggak pernah dipikirin sih Miss Mary karena itu kan udah otomatis ya kerjaan aja. Nah, ingat kita harus mengenali ya. Kita harus mengenali dulu karena kalau nggak kita nggak sadar ini semua nggak berjalan otomatis. Kalau berjalan otomatis pun itu mungkin karena habit yang terbentuk dari sejak kita kecil. Nah, jadi sadarkah Anda bahwa di dalam otak kita ini ada fungsi-fungsi yang membuat kita bergerak, oke? Jadi ada fungsi yang membuat kita orangnya fokus, paying attention. Ada juga bagian yang membuat kita bisa melakukan perencanaan. Ada juga bagian dari otak kita yang sebenarnya membuat kita persistence gitu, tangguh. Nah, semua itu ada bagian-bagiannya di sini, time management dan seterusnya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, ketika Anda melakukan satu hal, contohnya kayak tadi milih-milih baju, ya kira-kira bagian otak mana nih yang berguna, yang dipakai? Kemampuan yang mana yang dipakai? Oke? Ayo, yang mana kira-kira? Ya, udah ketahuan ya jawabannya ya. Jawabannya adalah semua bagian ini sebenarnya berpengaruh. Jadi nggak hanya single ya, tapi semua ini interconnected. Semua ini berhubungan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, makanya saya bilang penting banget untuk Anda benar-benar mengetahui cara otak Anda bekerja dan mengetahui dari bagian-bagian ini nih, yang mana sih yang sebenarnya menjadi kelebihan Anda, yang mana yang sebenarnya masih menjadi kekurangan yang harus dilatih. Saya kasih contoh. Oke, contoh ketika Anda milih milih apa nih? Milih baju ya. Oke, milih baju. Kira-kira apa saja nih kemampuan berpikir apa saja yang digunakan untuk bisa memilih baju? Tulis di kolom chat. Ayo, kira-kira yang mana aja nih? Fungsi apa yang di dalam otak Anda yang dipakai gitu untuk bisa memilih? Paying attention, planning, organizations. Wow, banyak ya. Oke. Oke. Thank you, terima kasih untuk jawabannya ya. Oke, karena again otak kita kompleks, nggak bisa cuma satu, semua ini berhubungan. Betul. Jadi yang pertama adalah mungkin kemampuan untuk bisa paying attention dan melakukan hal itu. Oke, oh iya hari ini saya mau pakai baju apa ya. Terus sebelumnya mungkin sudah ada perencanaan nih. Anda mungkin sudah merencanakan hari ini mau pakai baju yang warna hijau baju favorit saya warna hijau. Anda sudah melakukan perencanaan. Oke. Nah, tapi apa yang terjadi ketika Anda buka ternyata baju hijaunya kok nggak ada ya? Waduh, oh iya kemarin baru dicuci nih, hari ini saya nggak bisa pakai. Nah, ada bagian otak Anda lagi yang bekerja yaitu flexible thinking. Nah, apakah Anda orangnya cukup fleksibel untuk mengubah perencanaan yang tadinya rencana mau pakai baju hijau, akhirnya sekarang berubah, atau Anda orangnya kekeh aja ya kesel nggak bisa pakai baju hijau, udahlah kalau gitu saya nggak mau keluar rumah. Nah itu juga berpengaruh, oke? Nah termasuk juga time management, ya kemampuan untuk bisa time management ini berlama-lama milihnya atau Anda kayak aduh yang mana ya bingung ini deh, enggak deh ini deh enggak deh gitu kan kemampuan untuk make decisions atau Anda orangnya tahu waktu ya udah kalau gitu 5 menit atau enggak 3 menit saya harus pilih karena saya harus go to the next activity kalau enggak saya telat. Nah, oke dan semuanya. Jadi semua ini semua berhubungan dan akhirnya ketika Anda melakukan satu hal Oke, bukan hanya satu fungsi saja, tapi semua hal ini atau yang disebut sebagai executive function atau fungsi keterampilan yang sebenarnya sangat membantu dalam proses kita ya, sehingga kita juga nantinya bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi nah ini juga penting ya bahwa setiap orang itu punya komponen yang berbeda. Nah, makanya penting untuk kita bisa mengenali. Ada yang bagiannya kecil, ada yang bagiannya besar. And there is nothing wrong with that. Itu yang membuat kita unik. Ada orang yang sebenarnya, nih ada ya, mungkin time managementnya besar. Wah orangnya disiplin dan teratur. Dia selalu taat waktu tuh. Jadi kalau setiap kali pergi nggak pernah telat karena dia selalu merencanakan waktunya dengan baik. Tapi mungkin bagian persistensinya sangat kecil. Jadi mungkin orangnya suka menyerah. Ya, ada yang seperti itu. Atau ada juga yang sebenarnya dia orangnya disiplin, persistence gitu kan, nggak pernah menyerah, tangguh. Tapi mungkin di bagian organization-nya kecil. Jadi anaknya agak berantakan, ya kan suka lupa ini taruh di mana, barangnya berantakan. Ada yang seperti itu? Ada juga, oke. Okay? So, there is nothing wrong with that. Itu nggak ada yang salah. Tapi penting untuk kita bisa mengenali. Jadi kita bisa tahu apa yang menjadi kelebihan kita dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Ya, nah jadi again ya. Nah jadi dari our strength ada yang menjadi kelebihan dan juga ada yang menjadi kekurangan yang nantinya harus kita asah dan kita latih. Oke, nah jadi secara garis besar ini juga yang nanti akan kita dan akan saya ajarkan di dalam program iLead gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang sebenarnya penting bagaimana otak kita berfungsi dan bagaimana anak ini bisa mengenali dan akhirnya bisa mengasah kemampuan untuk bisa mengerjakan sesuatu. Oke, ini penting ya, bukan hanya di sekolah tapi juga dalam kehidupan. Oke, jadi ini adalah idealnya seperti ini, semua menguasai semua besar.
Tapi kita tahu setiap orang berbeda, ada kelebihan, ada kelemahan, betul? Nah, jadi kalau kita lemah di satu hal dan kita nggak sadar, oke, seringkali ini yang terjadi. Nah, karena satu kecil, nah akhirnya berembet ke yang lainnya, akhirnya kita tidak mencapai potensi kita dan kita tidak mencapai goal-goal tersebut. Oke, siapa yang pernah mengalami ini dalam hidup? Tulis di kolom chat bilang saya. Oke, semua orang pasti ya, namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna, kita juga punya kelemahan. Oke, nah tapi yang penting adalah kita harus mengenali, karena kalau kita bisa mengenali, kita bisa mengoreksi. Oke, tulis di kolom chat. Kalau saya bisa mengenali, berarti saya bisa mengkoreksi. Oke, nah jadi yang harusnya terjadi adalah, oke, berarti nih, oke bagian ini kecil. Kalau gitu kita asah dan ada dua, ini kemungkinannya. Oke, saya tahu ini adalah kelemahan saya. Saya orangnya nggak fleksibel gitu. Pokoknya kalau hal tidak berjalan sesuai dengan yang saya mau, wah pasti kayak rasanya kesel gitu kan, ngambek gitu kan, nggak mau maju. Nah, kamu kenali, kamu koreksi, dan akhirnya kamu benarkan itu, dan akhirnya berhasil mencapai goal. Oke, jadi mengasah kekurangan sehingga kekurangan itu at least menjadi normal lah, ya kan? Ini yang pertama. Nah, tapi benar juga ada yang bilang, tapi Miss Mary, kan ada yang bilang harusnya kita jangan fokus ke kelemahan, harusnya kita fokus pada kelebihan. Betul atau betul? Gimana menurut Anda? Oke, iya, oke. Betul, ya tergantung seimbang, oke. Nah, jadi memang ada betulnya, tapi kalau misalnya Anda mau mengoreksi kelemahan, boleh-boleh aja. Anda mau mengasah kelemahan, boleh-boleh aja. Tapi ada alternatif kedua, kalau Anda nggak mau mengoreksi kelemahan, is fine, nggak masalah. Jadi hal yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah, lihat nih, nah, fokus pada kelebihan, sehingga kelebihannya itu benar-benar menjadi kelebihan yang sangat besar, sehingga bagian yang kecilnya neglected. Dan bahkan bagian yang kelemahan Anda tuh nanti Anda bisa mereplace dengan orang lain dan juga bisa membantu Anda. Oke, nah jadi ada dua hal ya. Jadi either Anda mengasah yang kekurangan itu sehingga menjadi sesuatu yang at least minimal nggak sampai merah lah. Atau Anda benar-benar fokus pada kelebihan dan memake sure kelebihannya itu luar biasa besar, sehingga kekurangan Anda akan jauh tertutupi, atau bahkan Anda bisa menutupi kekurangan itu dengan bantuan orang lain. Oke, nah tapi dua-duanya butuh ada persamaan. Apa persamaannya? Persamaannya tetap harus diasah ya. Pertamaannya tetap harus belajar, baik itu mengasah kekurangan atau mengasah kelebihan, tetap harus ada yang dipelajari, tetap harus ada yang dibesarkan gitu. Jadi tetap harus belajar. Nah, jadi itu penting ya, dan itu juga harus dan itulah menjadi kata kuncinya ya. Jadi mau kekurangan mau kelebihan intinya sama. Pokoknya harus diasah dan harus terus belajar. Oke. Nah, apalagi khususnya untuk anak-anak. Oke, nah jadi yang pertama kepo. Nah, hal yang kedua untuk bisa menjadi pemimpin harus utang. Tulis di kolom chat, harus utang. Waduh, ini ngomong-ngomong utang, banyak yang dak-dikduk ya. Utang tanda tanya. Oke, ya apa nih utang? Tunggu dulu. Oke, ya utang itu saya bagi jadi dua ya. Oke, utang itu versi Mary Riana yang pertama adalah unggul. Oke, tulis kolom chat unggul. Oke, nah penting ya. Jadi harus jadi pribadi yang unggul. Oke, harus jadi pribadi pemenang, mental pemenang. Nah, ini juga menarik ya, karena biasanya kadang kalau saya lagi ngajarin ke anak-anak SMA atau mahasiswa atau mungkin ke orang tua gitu, biasanya suka banyak yang nanya ke saya, Miss Mary, karir apa nih yang paling bagus untuk bisa sukses? Jadi dokter kah? Insinyur kah? Pengusaha kah? YouTuber kah? Ayo, apa kira-kira profesi karir yang bagus yang untuk bisa sukses? Tulis di kolom chat, penasaran, saya pengen tahu. Apa? Dokter, oke, pengusaha, pengacara. Oke, yes, luar biasa. Thank you Anda jawabannya. Jawabannya nggak tergantung dari profesinya, tapi dari kualitas kamu menjalani profesi tersebut. Nah, kayak itu yang benar. Jadi sebenarnya bukan profesinya yang menentukan kamu sukses atau enggak, tapi kualitas kamu ketika kamu menjalani profesi tersebut. Itu yang sebenarnya bisa menentukan kamu bisa sukses atau enggak. Nah, artinya kamu harus menjadi pribadi yang unggul. Oke, if you are the top 5%, oke, Anda menjadi top 5% gitu, terbaik. Profesi apapun yang kamu pilih itu akan bisa menjadikan kamu sukses. Oke, nah jadi bukan profesinya ya, tapi kualitas kamu.
keunggulan kamu di dalam profesi tersebut. Ya, jadi kalaupun kamu jadi gamer, if you are in the top 5%, you'll be successful. Ya kan? Kalian mau jadi apa? Bahkan buka usaha warung pun, walaupun warung ya, tapi jangan mengecilkan warung. Kalau Anda menjadi top 5% dari usaha warung itu, wow, mungkin Anda akan jauh lebih berhasil daripada seseorang yang kerja di kantoran, tapi sebenarnya bottom 5% gitu yang nggak unggul. Ya, jadi intinya bukan profesinya, tapi kualitas kamu ketika menjalani profesi tersebut. Oke, harus jadi pribadi yang unggul. Oke, nah jadi tapi untuk bisa unggul ada yang harus diasah. Nah, jadi di iLead ini ada 3 hal yang akan saya ajarkan. Bagaimana yang tadi saya bilang kemampuan skills executive function skills tadi yang dari otak kita harus bisa diasah sehingga Anda bisa membantu anak Anda untuk menjadi orang yang unggul. Oke, nah jadi yang pertama itu adalah kemampuan untuk bisa mengorganize. Oke, nah jadi ini juga akan saya ajarkan di iLead. Kemampuan organizing ini penting banget. Coba sekarang saya tanya ya, siapa dari Anda, mungkin orang tua ya, yang paling kesel atau enggak kayak udah, aduh, iya nih Miss Mary, anak saya kayaknya nggak bisa organize deh, baju berantakan di mana-mana, barang suka hilang gitu kan, meja belajar juga berantakan, ada yang ngalamin? Aduh, banyak nih. Yang benar, iya ya. Oke. Atau mungkin Anda rapi. Oke, nanti saya akan tunjukkan. Nah, kenapa kemampuan organisasi ini penting banget? Oke, karena yang tadi saya bilang ya, karena kalau misalnya itu berantakan, baju di mana, barang suka hilang, udah gitu lupa lagi mau ke sekolah, ternyata ada yang ketinggalan, nggak taruh di tas dan seterusnya. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka. Oke, karena disorganized things will lead to disorganized thoughts. Jadi bayangin aja nih, kalau misalnya anak-anak lagi udah mau belajar, ya udah saya mau belajar. Untuk nyuruh mau belajarnya udah susah ya, tapi begitu dia ke tempat meja belajar, terus aduh, buku pelajarannya ada di mana nih? Cari, butuh waktu, butuh ya. Yang tadinya wah malah jadi kesel nih ada di mana gitu kan. Jadi distracted. Udah ketemu bukunya 10 menit kemudian terus lupa. Aduh, tadi saya pegang bolpennya ada di mana ya? Lupa lagi naruhnya, cari lagi ya kan. Dan akhirnya jadi terdistracted, oke, energinya menurun, kemampuan fokusnya menurun, motivasi untuk belajarnya menurun, yang tadinya udah termotivasi mau belajar, gara-gara hal-hal yang lain, akhirnya ya udahlah, males. Oke, nah jadi ini sangat berpengaruh. Oke, nah bayangkan kalau sekarang tempat belajarnya seperti ini. Nah, oke, ada yang ruang belajarnya kayak gini? Saya yakin ada nih, karena ada anak-anak juga yang udah disiplin. Atau orang tuanya ngeberesin buat anaknya. Oke, masih cita-cita. Orang tua yang beresin buat anaknya ya, atau mbaknya nih yang beresin untuk anaknya ya. Saya yang beresin, orang tua yang beresin. Oke, bagus. Itu berarti orang tua membantu ya. Tapi akan lebih baik lagi bahwa bukan hanya dibantu, tapi bukan diberesin ya, tapi diajarkan. Karena again, disorganized things will lead to disorganized thoughts. Jadi ini kebiasaan yang kadang otomatis ya, kalau kita nggak sadar dan kita nggak benerin, ini akan otomatis loh terjadi di dalam hidupnya. Jadi di luarnya berantakan, sebenarnya yang terjadi di dalam pikirannya itu juga seringkali berantakan. Dan ini efek ya, biasanya yang terjadi di meja belajar, sama yang terjadi di komputer gitu kan. Biasanya wah ada icon-icon desktop di mana-mana, mau cari folder aja juga susah. Itu kebawa kemana-mana. Nah, jadi penting ya untuk kita bisa lebih mengetahui. Oke? Nah, dan orang tua juga bisa membantu. Oke, nah jadi gimana cara orang tua bisa membantu? Pertama-tama of course observasi ya. Jadi sebagai orang tua penting untuk kita bisa mengobserv sebenarnya anak saya ada problem di mana sih? Di bagian mana yang sebenarnya dia kurang bisa terorganize ya kan? Apakah dari mejanya, apakah dari bajunya, apakah dari di bagian mana anak Anda punya kendala? Oke, kita lihat dan kita tanya. Jadi jangan berasumsi karena seringkali kita sebagai orang tua ngeliat anak kita berantakan terus kita berpikir wah dasar anak males gitu kan, dasar anak dikasih tahu nggak pernah tahu gitu kan, padahal bukan mereka nggak tahu, mungkin mereka juga nggak pernah diajarkan, mereka nggak tahu caranya persisnya seperti apa gitu untuk bisa menjadi lebih terorganize ya kan. Nah jadi ask for help and give them support. Oke, nah tapi kalau misalnya ini tidak bisa dilakukan, setidaknya bisa ajarkan anak Anda untuk ikut di iLead, karena di iLead saya juga akan mengajarkan caranya, tips-tipsnya bagaimana anak Anda bisa punya keteraturan
dalam kehidupan sehari-hari, gimana caranya untuk bisa organize ya dan membuat disiplin untuk meletakkan benda pada tempatnya ya kan, dan menciptakan keteraturan itu. Semua itu nggak terjadi otomatis ya. Jadi ada bagian dari function kita nih yang mungkin lemah, organizing skills-nya lemah. Makanya kita harus kenali dulu baru bisa kita koreksi. Kalau kita nggak kenali, kita nggak bisa koreksi. Kalau kita koreksi, setidaknya kita jadi tahu. Setidaknya tahu dulu deh, oh begini caranya gitu kan. Terus kita disiplinkan dan semoga perlahan demi perlahan bisa berubah. Oke, setuju? Setuju. Oke. Nah, dan coba ya, kalau tadi saya kasih lihat contoh gambar yang seperti ini. Nah, ini bukan hanya gambar yang ada di Google aja ya. Ini sebenarnya gambar yang ada di terjadi dalam kehidupan kita juga. Nah, ini contohnya nih. Salah satu students dari Mary Riana ya kan, yang udah sering banget ikut program-program di Mary Riana Group, baik itu iCan, ya kan, Live Camp. Ya, coba bayangkan kalau punya meja belajar seperti ini. Gimana nggak semangat belajar, ya nggak? Oh, Miss Mary aja ngeliat ini jadi, wah seru banget nih pengen belajar, ya kan? So, good job ya, dan kalau hal seperti ini aja bisa dilakukan, ya saya yakin anak-anak Anda pun juga pasti bisa melakukan hal yang sama and be organized. Oke, dan again, ini sangat berhubungan ya, apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, hal-hal yang kecil ini akan berhubungan ke masa depan kita. Oke, jadi itu adalah tujuannya. Oke, nah selain organize, tadi seperti saya bilang, untuk menjadi unggul, ya kan, dibutuhkan kemampuan-kemampuan lain. Nah, jadi setelah yang tadi kemampuan untuk bisa organize, di iLead ini saya juga akan mengajarkan planning. Oke, jadi ini penting ya untuk menjadi unggul, anak itu harus bisa mengorganize, rapi, anak Anda juga harus bisa membuat perencanaan. Ya, nanti ini juga akan diajarkan gimana caranya untuk bisa membuat perencanaan bukan hanya dari segi pelajaran sekolah, tapi perencanaan juga dalam hidupnya, daily, weekly, monthly, membuat orang tuh bisa gimana sih step by step-nya gitu. Ada to-do list, ada planner dan seterusnya. Dan of course kalau di iLead ya, di Mary Riana Digital Learning, semuanya kita menggunakan experience base ya. Jadi nanti ada game-nya. Karena kalau cuma diajarin, oh kamu harus melakukan gini, anak nggak akan nangkep. Jadi dia harus aktif dulu, dia harus melakukan, baru dia akan bisa mencerna, menyadari, dan akhirnya dia akan mempraktekkan dalam hidupnya. Oke, nah jadi ini juga nanti akan saya ajarkan juga tentang planning, jadi tentang organizing, tentang planning, dan oke, nah ini juga penting ya, oke, yaitu tentang time management. Nah, ini adalah 3 hal yang kalau dari sejak dini anak Anda bisa kuasai, ya dia bisa menjadi membantu mereka untuk bisa menjadi unggul di dalam sekolah dan juga dalam kehidupan. Oke, nah ini time management. Oke, bagaimana anak Anda bisa manage waktunya dengan baik, tahu prioritasnya, menentukan prioritas dan memaksimalkan waktunya. Karena satu-satunya hal yang adil yang Tuhan berikan kepada kita semua dan semua orang sama, apapun juga profesinya, berapapun juga uang yang ada di dalam banknya adalah waktu. Masing-masing dari kita semua punya waktu yaitu sama 24 jam. Tapi gimana caranya kita bisa memaksimalkan itu? Itu yang nantinya akan membedakan. Oke? So, di iLead ini tentang unggul kita akan ajarkan 3 hal yaitu organizing, planning, dan time management. Oke? Oke. Nah, satu video lagi sebelum saya lanjutkan. Nah, ini video tentang time management ya. Kita lihat dulu video berikut ini. Bisa saya putar videonya? Bisa ya. Oke, nah jadi inti dari videonya adalah bahkan kalau Superman aja nggak punya nggak punya super power sebesar itu, tapi kalau nggak bisa memanage waktu, berguna atau enggak? Yang ada gunanya mau bantuin orang nggak tahu waktu, orangnya udah susah duluan gitu kan, udah jatuh duluan gitu. So even though you have a super power, apakah kalian punya kemampuan hebat, tapi kalau kalian tidak bisa memanage waktu, ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Oke, so time management is actually the key to life management. Oke, tulis di kolom chat, time management is the key to life management. Ya, oke. Jadi
Again, ini juga menjadi basic ya. Dan kalau anak Anda bisa mengetahui dan menyadari ini dan menjadikan ini habit dari sejak dini, ya ini akan sangat membantu. Karena semakin usia kita bertambah, semakin banyak hal yang harus kita lakukan. Betul atau betul? Betul ya. Anak SD sama anak SMP, coba kira-kira lebih banyak mana tugas-tugasnya? SMP. Anak SMP sama anak SMA, lebih banyak mana tugasnya? SMA, sama anak SMA, anak kuliah sama dewasa ketika mereka kerja, lebih banyak mana lagi tugasnya? Lebih banyak pas lagi kuliah dan dewasa gitu. Jadi seiring dengan bertambahnya waktu, lebih banyak hal yang harus kita lakukan. Dan itu semua membutuhkan waktu. Makanya dari awal kita harus penting bisa memprioritaskan, bisa tahu mana yang di-delete, mana yang didelegasi, mana yang langsung dilakukan di do gitu kan. Nah, jadi is extremely important. Oke. Nah, next, dan ini of course menjadi sesuatu hal yang sangat berguna ya, karena kalau di IELTS ini tadi saya bilang untuk anak-anak usia 8 sampai 19 tahun dan banyak dari mereka justru sangat memaksimalkan ketika mereka sedang duduk di bangku SMP ya, karena again SMP itu masa-masa peralihan ya. Jadi ini salah satunya contohnya salah satu student kita Clara ya, jadi orang tuanya Bu Susanti ini juga mengikut sertakan anaknya di program Mary Riana Digital Learning karena simple ya, dia ingin anaknya Clara belajar keterampilan hidup yang tidak diajarkan di sekolah pada umumnya. Sekali lagi ya, pendidikan akademis penting, tapi ada hal yang juga penting yang seringkali tidak diajarkan di sekolah gitu. Nah, sekarang diajarkan di Mary Riana Digital Learning, anak jadi lebih mengerti, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, dan itu sangat berguna ya ketika nanti mereka memilih profesi, memilih cita-cita gitu. Jadi untuk bisa memahami potensi diri dari sejak dini dan mendapatkan arahan yang benar, of course it is something that is very important. Ya, jadi thank you sekali lagi buat Bu Susanti juga sudah mempercayakan, senang banget lihat hasilnya yang luar biasa dari Clara. Ya, dan saya yakin bukan hanya Clara, ya anak-anak Anda pun juga punya kesempatan yang sama gitu di IELTS, program IELTS kali ini. Oke. Nah, nah sekarang kita lanjut ke utang yang kedua ya. Oke ya. Sebelum lanjut ke utang yang dua, tadi masih ingat syarat pertama untuk bisa jadi pemimpin dan sukses? Yang pertama harus apa? Harus kepo. Oke, betul. Yang pertama harus kepo. Yang kedua harus utang. Nah, utang itu unggul dan tangguh. Nah, itu dia utang ala Mary Riana ya, unggul dan tangguh. Oke. Nah, jadi tadi saya bilang, saya kasih gambar dulu nih. Kelihatan ya? Ini adalah Anda atau anak Anda, oke, yang sekarang, ini yang nanti, yang ini sukses, dan ini adalah jalan untuk menuju kesuksesan. Dan jalannya adalah seperti ini. Betul atau betul? Salah. salah. Oke, kok salah Miss Mary? Ya iyalah, hidup tidak semudah itu Ferguson. Siapa bilang, oh ini kamu di sini, ini kamu nanti, terus jalannya garis lurus seperti ini, segampang itu kah? No, ya kan? Tidak segampang itu. Yang terjadi, yang sungguh-sungguh terjadi dalam hidup adalah, nah ini. Oke, sebagai orang tua pasti, iya Miss Mary, emang kayak gini nih jalan hidup kita semua kayak gini. Betul atau betul? Nah ini yang betul ya, banyak lika-liku dalam arti nggak semuanya garis lurus, nggak semua berjalan sesuai seperti yang kita harapkan, yang pasti nanti kita dibelokin, kelihatan kayak muter-muter, dan seterusnya gitu. Karena untuk menjadi unggul, kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Oke, untuk menjadi unggul, kita harus tangguh. Nah, jadi dua ini sejalan sebenarnya. Oke, karena yang terjadi hidup ini nggak segaris lurus, gampang rata, seperti gambar depan. Apalagi zaman now, betul. Yang realitanya adalah, tada, kayak gini nih realitanya, oke? Ada tanjakannya, udah gitu, waduh, ada lubangnya yang kalau kita nggak hati-hati bisa terprosok gitu kan. Terus wah ada hujannya, ada ikannya, ada kebakaran, wah pokoknya banyak lika-likunya, oke? Nah, tapi itulah hidup dan justru ketangguhan inilah yang akhirnya membuat kita menjadi lebih rich, lebih kaya, lebih tahu, lebih pengalaman. Ketangguhan inilah akhirnya membuat kita jadi punya wisdom gitu, punya apa? Wisdom itu menjadi bijak ya, kan, dan seterusnya. Nah, jadi butuh untuk menjadi tangguh. Nah, dan untuk bisa menjadi tangguh, kita harus sadar bahwa pertama-tama, again, ini realita ya. Jadi dan kita harus bisa mengekspek karena di zaman ini tidak ada yang pasti, dan satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Apalagi di zaman sekarang di mana semuanya berubah, semua berubah, akan banyak ketidakpastian. Tapi ketidakpastian bukan berarti
bukan itu dijadikan alasan ya, tidak ada yang pasti dalam hidup ini, kalau gitu ngapain susah-susah usaha, susah-susah belajar ya, toh nggak pasti juga. No, oke, jangan itu dijadikan alasan, oke. Nah, tapi itu justru dijadikan sebuah apa ya? Itu dijadikan sebuah acuan gitu untuk berarti kita harus terus mau belajar dan terus tangguh. Dan kuncinya adalah untuk menjadi orang yang fleksibel. Oke, nah saya lanjutkan ya. Nah, jadi again ada harga yang harus dibayar untuk mencapai kesuksesan. Beranikah Anda, beranikah anak-anak Anda membayar harga untuk mencapai kesuksesan itu? Berani? Yang berani terus di kolom chat bilang, berani Miss Mary. Berani. Oke. Kalau gambarnya terang benderang ini sih pasti berani. Kalau banyak yang mensupport, mendukung, pasti berani. Ya kan? Kalau jalannya terang benderang seperti ini, banyak yang ngasih dukungan, pasti berani. Betul, betul. Betul. Tapi seperti saya bilang, hidup tidak semudah itu. Tidak selamanya matahari akan selalu ada bersinar terang. Tidak selamanya orang akan selalu memberikan support dan dukungannya. Tidak selamanya rencana kalian berjalan sesuai seperti yang kalian harapkan. Dan ada kalanya akan berubah seperti ini. Gelap, gulita, kelihatannya nggak tahu ujungnya kemana. Nah, kalau jalannya masih seperti ini, masih beranikah melanjutkan perjalanan? Berani, yes. Yang betul. Janji ya? Janji, oke. Semua harus lanjut, oke. Harus berani, oke. Nah, makanya ini sebenarnya nggak ada di kurikulum saya nih, tapi hari ini saya mau bagikan ya. Makanya jadi anak muda tuh jangan galau. Orang tua juga nggak boleh galau. Tahu galau apa? Galau itu gelisah antara lanjut atau udahan. Nah, itu galau tuh. Gelisah antara lanjut atau udahan. Ya kan? Lanjut gak ya? Atau udahan aja deh. Oke. Ya, kalau ada pilihan lanjut atau udahan, jawabannya lanjut. Oke, lanjut. Nah, tapi dibutuhkan satu keterampilan yaitu flexible thinking. Nah, ini nih bagian dari fungsi otak kita yang mengatur bagian flexible thinking ini perlu diaktifkan dan perlu disadari bahwa oke, kalau rencana tidak berjalan sesuai dengan kita harapkan, berarti mungkin kita harus bisa berpikir out of the box, melihat hal yang positif dari situasi yang mungkin terjadi di luar dari rencana. Mungkin kita harus bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin kita harus bisa berani untuk mencoba hal yang baru, ya kan? Dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, jadi inilah juga yang nanti akan saya ajarkan di iLead, ya kan, bagaimana anak-anak Anda bisa mengaktifkan flexible thinking dan mungkin bisa menyadari ya sebenarnya saat ini mereka tuh sefleksibel apa sih, ya kan? Apakah mereka berani nggak sih mencoba hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang baru, gitu, oke? Nah, dan kemampuan untuk bisa have this flexible thinking is important karena di hidup ini lebih banyak unfortunately ya, ini kabar buruk ya. Kabar buruknya adalah lebih banyak kita tidak mendapatkan hal-hal yang kita inginkan daripada kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Oke? Betul ya? Betul. Nah, tapi justru itulah itu yang menjadi ketangguhannya. Justru karena kita tahu nih sebagai orang tua bahwa di hidup ini nih nanti akan lebih banyak hal yang terjadi sesuai dengan tidak yang kita harapkan gitu kan. Ya, makanya anak harus dipersiapkan dari sejak sekarang. Karena kalau dari sekarang anak udah terbiasa apa yang dia mau dikasih, apa yang dia mau dapat gitu. Nanti suatu saat ketika dia dewasa, terus dia menyadari, kok apa yang saya mau nggak dapat sih? Kok saya maunya gini, biasa saya dapat, sekarang kok nggak dapat? Nah, dia nggak terbiasa gitu untuk mengatasi perasaan seperti itu. Karena dalam hidup ini lebih banyak, lebih sering kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul nggak nih? Ayo, papa mama yang udah berpengalaman. Udah banyak makan asam garam ya, betul kan? Nah, jadi kalau anak tidak dibiasakan dari sejak dini, nanti mereka kaget. Bertahun-tahun saya selalu dapat apa yang saya inginkan, tapi ternyata kok berbeda gitu. Nah, jadi harus dibiasakan dan harus diaktifkan nih flexible thinking. Nah, sama, saya pun juga gitu. Dulu ketika saya lulus SMA, tadinya saya mau kuliah di Trisakti. Udah rencana gitu kan, ngikutin jejak papa. Karena papa juga alumnus Trisakti. Tapi ternyata keadaan berubah waktu itu karena kerusuhan 98. Anda tahu sendiri waktu itu di situasi di Jakarta, apalagi ada penembakan mahasiswa Trisakti dan seterusnya, akhirnya rencana harus berubah. Oke, jadi akhirnya saya nggak kuliah di Trisakti. Oke, akhirnya saya kuliah di NTU di Singapura. Sesuatu yang baru.
Tapi bukan berarti saya enak itu ya. Mungkin orang berpikir, wah enak banget Miss Mary, nggak di Indonesia malah ke Singapura. Yes, kalau kita melihat dari sisi yang lebih positif, ya kan, optimis selalu. Nah, tapi juga nggak mudah karena akhirnya gara-gara itu saya jadi punya utang ratusan juta, ya, di mana waktu itu dolar juga udah parah banget sebenarnya, ya kan. Nah, dan again it's not easy gitu. Dan again, tapi bagaimana kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Walaupun pada saat itu saya nggak bisa bahasa Inggris karena nggak pernah dipersiapkan untuk ngeles bahasa Inggris, ya kan, udah gitu juga kekurangan dan banyak hal, banyak keterbatasan. Ya, tapi saya berani untuk mencoba hal-hal yang baru, mengubah, again, memaksa diri saya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dan menjadi fleksibel gitu, think out of the box. Dan makanya saya selalu ingat foto ini, ya, foto yang selalu saya tunjukkan, pasti udah pernah lihat ya. Nah, ini adalah foto jadul saya ketika saya masih kuliah, ulang tahun ke-20 nih, zaman dulu. Mirip nggak sama sekarang? Beda ya, jelas beda lah, itu kan zaman dulu ya. Oke, berbeda bukan hanya dari segi fisik tapi segalanya, dari cara berpikir saya, kepercayaan saya, keterampilan saya amat sangat berbeda gitu. Nah, tapi tepat di saat itulah saya sadar bahwa nggak ada gunanya meratapi keadaan, nggak ada gunanya berkeluh kesah, nggak ada gunanya komplain-komplain gitu. Hidup yang memang seperti itu realitanya. Realitanya di hidup ini adalah kita akan menghadapi hal-hal yang memang di luar dari rencana kita gitu. Tapi kan bukan berarti itu alasan untuk kita berkeluh kesah. Nah, akhirnya disitulah saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Oke, dan saya bilang pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya sudah bisa punya kebebasan finansial, harus bisa bayar hutang, harus bisa membahagiakan orang tua saya, dan kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itu mimpi sejuta dolar saya pada saat itu. Oke, nah, tapi again, sekali lagi, bukan berarti kalau kita punya mimpi, punya semangat, terus semua jadi gampang-gampang saja. No, enggak ya. Oke, ada banyak saya berusaha mau cari kerja, ternyata nggak dapat kerjaan karena saya nggak punya izin untuk kerja, ya saya nggak punya work permit, saya cuma punya student pass, sedangkan anak kuliah mahasiswa nggak boleh kerja di Singapura, oke? Nah, tapi selalu cari cara fleksibel, dan akhirnya singkat cerita, ya saya bisa menyelesaikan kuliah saya dan lulus sebagai sarjana teknik elektro. Nah, ini fotonya nih, lulus tahun 2002, itu tuh, sarjana teknik elektro, oke? Itu ada muka saya dari jauh ya. Ini foto jadul nih, jarang saya kasih lihat nih, tapi hari ini saya kasih lihat kepada kalian semua, oke? Teknik elektro. Ya, tapi begitu saya lulus kuliah, oke, saya nggak kerja sebagai insinyur teknik elektro, again, karena keadaan berubah, prioritas berubah, dan akhirnya saya malah memulai usaha saya sendiri dan bergerak di bidang jasa keuangan, finance, oke? Nah, sekarang dibutuhkan flexibility, kemampuan untuk bisa mau berproses lagi dan belajar lagi. Jadi walaupun sarjana teknik elektro, ya tapi saya nggak mau itu membatasi saya gitu untuk melakukan hal-hal yang hanya berhubungan dengan teknik elektro. Akhirnya saya pindah haluan, saya terjun ke dunia finance dan mendirikan Mary Riana Organizations, perusahaan di bidang jasa keuangan yang saya bangun dengan kerja keras, dengan tangis, dengan doa, dengan usaha, dan disitulah akhirnya saya dapatkan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Oke, nah dan akhirnya di tempat yang sama, di panggung yang sama, 4 tahun kemudian bersyukur saya bisa kembali lagi ke kampus, oke, dan pada saat itu dinobatkan dan menerima penghargaan sebagai NTU Outstanding Young Alumni Award. Oke, jadi alumni NTU yang berprestasi, yang bisa memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya, dan bersyukur dan bangga apalagi ketika saya tahu bahwa saya adalah orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan ini. Ya, jadi hari ini sudah banyak tokoh-tokoh Indonesia juga mendapatkan, ada Pak Tito Karnavian, ada Agus Harimurti Yudhoyono, ada Dato Sri Tahir, ya, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar lainnya gitu. Nah, tapi again, tujuan saya menunjukkan ini bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana, bukan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa di hidup ini akan banyak hal yang terjadi yang di luar rencana. Tapi kalau kita flexible thinking, kita bisa menggunakan yang terbaik dari situasi yang tidak baik, hasilnya akan selalu baik. Dari teknik elektro terjun ke finance dan akhirnya bisa unggul di situ dan akhirnya bisa berhasil. Ini adalah beberapa award yang waktu itu bersyukur karena bisa direcognize juga ya dan dihargai juga dari beberapa menteri yang ada di Singapura. Again, teknik elektro, tapi waktu itu saya bergerak di bidang finance ya, jasa keuangan, jauh sekali berbeda. Dan proses pembelajaran itu pun juga nggak hanya berhenti pas di Singapura. Anda tahu sendiri, oh ya ini juga ya, siapa yang nyangka yang tadinya anak kuliahan akhirnya berproses dan dari proses itu akhirnya kisahnya juga diangkat ke layar lebar dan dari kisah nyata menjadi sebuah film. Ada yang udah pernah nonton filmnya? Wah,
Terima kasih. Yang belum di search aja, harusnya sudah ada. Thank you, semoga bermanfaat ya. Thank you. Oke. Nah, again, mungkin orang cuma bisa ngelihat hasil akhirnya saja, tapi hari ini saya ingin tunjukkan bahwa di balik hasil akhir itu lebih banyak hal yang terjadi yang di luar dugaan saya, tapi karena saya have a flexible thinking and persistence gitu, fight till the end and never give up, akhirnya saya bisa berhasil. Dan kalau saya saja bisa, Anda juga bisa. Kalau saya saja bisa, anak Anda juga bisa. Amin. Yes. Siapa yang ingin anaknya juga tangguh dan berhasil? Yo, amin, amin. Kita aminkan ya, karena setiap kata adalah doa. Amin. Oke. Okay? Nah, akhirnya dari sini, again, dulu teknik elektro, di Singapura di bidang jasa keuangan, finance, ya. Tapi ketika saya menemukan passion saya dan purpose saya, akhirnya saya terjun ke dunia inspirasi dan edukasi. Berbeda lagi, oke? Okay? Tapi again, have an open mind, flexible mindset, oke? Okay? Dan bahkan bukan hanya mengajar ya, ini juga satu hal yang dimana saya terus menantang diri saya sendiri untuk belajar skills baru. Termasuk juga salah satu impian saya ingin punya talk show sendiri, punya program TV sendiri. Ini mimpi yang saya tuliskan di buku Mimpi Sejuta Dolar tahun 2011, berarti 10 tahun yang lalu, ya kan? Dan bersyukur ini bisa menjadi kenyataan. Dan saya harus berproses, fleksibel, mau belajar skills-skills yang baru. Bukan anak komunikasi, nggak pernah belajar ilmu komunikasi, jadi host, jadi presenter. Tapi again, flexible thinking membuat kita mau mencoba hal-hal baru, belajar, berprestasi, dan menjadi unggul di bidang itu. Oke, kalau saya saja bisa, anak Anda juga bisa. Amin. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah kalau di program iLead ini berbicara tentang unggul, tadi saya ngomong ya, kita akan ngajarin tentang organizing, planning, and time management. Kalau berbicara tentang tangguh, utang, unggul dan tangguh ini nanti saya akan mengajarkan anak Anda how to have a flexible thinking, ini harus diaktifkan, dan perseverance ya, perseverance. Oke, nah bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, mengubah ketakutan menjadi kekuatan, belajar dari kegagalan, ya kan? Dan bagaimana benar-benar bisa menyelesaikan semua tugas kita sampai tuntas, ya. Dan ini penting banget, perseverance gitu, untuk selalu fight till the end and never give up. Oke, nah untuk bisa mencapai ke sana tentu saja ini adalah satu modal dasar, yaitu have a growth mindset, bukan fixed mindset. Jadi cara kita berpikir, sekali lagi ya, akar dari kesuksesan kita adalah diri kita. Akar dari diri kita adalah pikiran kita. Oke? Semuanya harusnya bisa pegang kepala nih. Ini aset terbesar kita ya. Jangan pusing pala Barbie ya, tapi ini harus diberdayakan nih, jangan dibuat pusing, oke? Nah, jadi ini nih aset terbesar kita. Ini juga aset terbesar anak-anak kita nih. Makanya harus kita sadari, kita kenali ya, dan kita asah. Have a growth mindset. Have a growth mindset itu setiap kali melakukan sesuatu, oke? Kalau mentok, orang yang fixed mindset berpikir, ya emang saya nggak bisa, I'm not good at it. Ini bukan bidang saya nih. Akhirnya dia berhenti di situ. Ini batasnya. Tapi growth mindset, begitu ada batasan, dia berpikir, oke, ini batasannya di sini. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencari jalan lain? Oke, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengupgrade, mengatasi semua ini? Oke, nah jadi have a growth mindset. Dan inilah juga dasar yang akan saya ajarkan pastinya. Oke, di semua sesi, khususnya di sesi iLead ya, karena ini penting banget. Penting banget, oke? Bukan hanya untuk anak-anak ya, untuk dewasa. I encourage you semua para parents ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, have a growth mindset. Karena kalau kesempatan sudah terbuka, ada di depan mata, tapi kalau pikiran kita nggak terbuka, kita nggak akan lihat kesempatan itu. Benar nggak? Ya kan? Orang berpikir, andai kan saya punya kesempatan terbuka, kesempatannya udah di depan mata sebenarnya. Tapi kalau pikiran Anda nggak terbuka, Anda nggak akan bisa ngelihat itu. So it's extremely important ya. Nah, kalau anak Anda punya kesempatan untuk belajar itu, gunakan sebaik-baiknya. Oke? Nah, oke, ini satu lagi sebelum saya masuk ke poin yang terakhir. Oke, nah jadi ini adalah sebuah gambar. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda, apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda melihat gambar ini? Apa yang ada di pikiran Anda? Kasian banget ya anak ya, lagi ketakutan gitu ya. Wah, ini orang tuanya di mana nih, masa anak dibiarinin sendiri aja kayak gini? Anaknya takut, sedih, ketakutan. Oke, yes ya, takut ya pasti ya. Oke, tapi kita anak frustrasi. Oke, anak siapa itu dibiarinin gitu aja, sedih. Oke, kita lihat dulu videonya ya, karena kalau kita cuma ngeliat gambar aja, kadang-kadang kita berasumsi. Kita lihat dulu video yang sesungguhnya. Bisa saya putarkan dulu videonya? Bisa? Oke, kita lihat dulu video berikut ini. นำนึกมากทุกคน
aja sih? Apa? Ya. Tak penjus. Kenapa nih? Aku บื่อ. Nah, oke, videonya singkat, jelas ya, tapi semoga nancep ya. Oke, nah apa yang saya ingin tunjukkan? Karena seringkali ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar, oke? Dan kadang, apalagi mungkin sebagai anak ya, kadang-kadang karena banyak yang dia tidak ketahui, jadi awalnya kayak, aduh ini takut nih, sama kayak anak ini, gimana sih nggak bisa berenang, nanti kalau saya tenggelam gimana, astaga, tolong, gitu kan, ketakutan yang berlebihan, oke? Nah, tapi kalau kita sekarang melihat ada seorang anak atau apalagi itu anak kita gitu lagi takut seperti itu, kita sebagai orang tua pertama of course jangan ngompor-ngomporin, jangan dimarahin juga, gimana sih kamu anak penakut aja gitu aja cetek tahu gitu kan, kadang nggak ada gunanya diomongin kayak gitu, makin lebih takut anak itu malah akan lebih kayak malah lebih takut. Tapi apa yang dilakukan oleh ibunya? Dia datang, tangannya dipegang, kakinya diturunkan dan ditunjukkan, nggak sedalam itu kok, ini cetek, oke? Ditunjukkan, dipegang, ditunjukkan, diarahkan, dan akhirnya anak sendiri itu juga sadar, oh iya ya ternyata cetek. Dan ketika anak itu sadar, garuk-garuk kepala dan malu sendiri dia, benar? Nah jadi sometimes makanya ini pentingnya pendampingan ya, bahwa again rasa takut itu sesuatu yang wajar karena ada mungkin banyak ketidaktahuan dan kita sebagai orang tua yang mungkin lebih berani, yang mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, tugas kita lah untuk bisa membantu membantu mengingatkan dan cara mengingatkannya bukan dengan dimarahin dan bilang kamu penakut banget sih gitu kan, apalagi bandingin gitu aja penakut, coba tuh temen saya aja nggak nakut, anak tetangga aja nggak takut gitu kan, nggak ada gunanya. Yuk kita pegang, kita sadarkan, kita tunjukkan, kita dampingi, dan akhirnya anak itu pun juga akan sadar dengan sendirinya, oke? Jadi dibantu, diberikan contoh, bukan malah dikomporin. Oke ya, nah jadi harus seperti itu. Dan tugas kita lah juga ya yang untuk bisa sama-sama saling membantu dan menyadarkan. Oke, nah jadi ini. Oke, nah dan hal ini juga lah yang sebenarnya again terjadi di semua orang ya. Makanya saya selalu mengencourage dan saya sangat mengapresiasi untuk para orang tua yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya dan sadar gitu. Karena again seperti saya bilang, sometimes kita sendiri juga punya ketakutan dan bahkan kadang-kadang anak kita lebih seringkali tuh anak tuh dipengaruhi, kadang-kadang mereka suka nggak mau dengar kata orang tuanya ya, padahal halnya sama, tapi itulah dibutuhkan, mereka kadang-kadang dibutuhkan untuk orang lain yang memberitahukan dan mengingatkan, karena ketika mereka melihat dan mendengar dari orang lain juga, nah itu akan mereinforce. Oke, nah jadi cara untuk bisa bersikap menghadapi masalah gitu kan, bagaimana dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, kalau itu bisa ditanamkan dari sejak dini ya, seperti contohnya ini Richelle ya kan, walaupun usia masih 11 tahun tapi dia sudah belajar, dan semakin belajar dari dini semakin dia akan bisa menggunakan dan menjadikan itu manfaat di dalam hidupnya dia. Oke, dan bahkan again bukan hanya satu program aja ya, akhirnya malah minta ngikut program-program yang lainnya karena belajar di Mary Riana Digital Learning sangat menyenangkan ya, dijamin pasti menyenangkan karena saya ngajarin. Oke, yes. Ini juga jadi bukan hanya anak SMP, ya ini juga Excel ya. Usianya 18 tahun ketika dia mengikuti salah satu program di Mary Riana Digital Learning. Jadi pada saat itu sebenarnya ketika dia lagi ngikut, dia tuh lagi nyari tempat kuliah untuk jalur UTBK dan juga jalur mandiri. Ya, tapi seperti kita tahu ya, sometimes kadang-kadang semakin banyak kita mencoba, semakin lebih banyak penolakannya, tapi it's fine gitu. Jadi justru walaupun tidak lolos awalnya, tapi tetap semangat, berani bangkit, coba lagi, dan akhirnya sekarang dia diterima di PTN yang memang dia pilih. Oke, nah jadi ini pentingnya untuk yang tadi, flexible thinking and perseverance. Oke, kita harus fleksibel, cari jalan, cari cara. Kalau targetnya belum berhasil, jangan ubah targetnya, tapi ubah caranya. Fleksibel, oke, flexible thinking, cari jalan, cari cara, dan terus usaha sampai berhasil. Oke, flexible thinking and perseverance. Oke, nah ini juga penting. Dan, yang ketiga ya, tadi kan saya bilang ada 3 tuh. Yang pertama apa? Kepo, betul. Yang kedua, utang, unggul dan tangguh. Dan yang ketiga harus receh. Oke, bisa aja ya Miss Mary ya. Tulis dong, bisa aja Miss Mary. Bisa dong. Oke, harus receh. Nah, receh ini apa?
Nah, receh itu, oke, receh ini ya saya buat, dan yang saya maksud dengan receh adalah rencana hebat. Nah, oke, ini rencana hebat ya. Nah, rencana hebat. Nah, ini penting ya. Tadi kalau saya bilang sebagai seorang pemimpin have to be visioner. Dia harus bisa tahu gitu apa yang dituju dan memaksimalkan resources potensi yang dia punya untuk menggerakkan dia sehingga dia sampai ke apa yang dia tuju. Itu prosesnya ya. Jadi seorang pemimpin harus tahu apa yang dia tuju, dan akhirnya dia bisa menyadari potensinya dan menggunakan segala resources-nya untuk bergerak mencapai apa yang dia tuju. Oke? Nah, jadi di program iLead definitely we will teach your kids how to make a smart goal. Oke? Perencanaan, planning, have a goal is penting, extremely important. Oke, dan ini bukan hanya dibuat sekali ya. Ini juga kebiasaan yang saya terapkan kepada anak saya sendiri. Setiap tahun kita selalu pasti ada goal setting. Setiap tahun pasti ada goal setting. Dan di sekolahnya pun juga setiap 6 bulan sekali sebelum masuk sekolah pasti ada a mini goal setting gitu. Oke, semester ini mau apa? Secara spesifik dalam segi akademi seperti apa, dalam segi personal seperti apa. So it's a good habit and it's a must have habit. Jadi ini bukan hanya saya udah pernah goal setting sekali terus udah, no. It has to be regular ya. Ini harus jadi kebiasaan. Oke, nah jadi kenapa penting harus punya goal? Karena goal menentukan strategi. Oke, at least di kolom chat goal menentukan strategi ya, oke, karena goal menentukan strategi. Oke, nah kenapa goal menentukan strategi? Oke, ini selalu analogi yang saya kasih saya jelaskan ya. Oke, harusnya sih masih ada waktu. Oke, saya jelasin. Kenapa goal menentukan strategi? Oke, terus kolom chat, kenapa goal menentukan strategi, Miss Mary? Oke, karena kalau goalnya berbeda, strateginya juga pasti berbeda. Oke, contoh ya, sama-sama nih. Ada anak sekolah, besok mau ujian. Satu anak punya target saya adalah saya dapat nilai 100. Targetnya nilai 100. Anak yang satunya nggak punya target, tapi karena dipaksa suruh target, ya udah targetnya ya udah asal nggak merah deh. 60 udah oke. 60 udah oke. Oke? Dua anak punya target yang berbeda. Sama-sama belajar karena besok ujian ya. Terus dia belajar, terus ketemu bab yang susah. Wah, untuk anak yang targetnya dapat nilai 100, ketemu bab yang susah, ketemu hal yang dia nggak ngerti, apa yang akan dia lakukan? Ayo, apa yang dilakukan? Dia akan belajar, dia akan nanya, dia akan cari tahu, nanya orang tuanya, nanya temannya, nanya gurunya, nanya Om Google. Dia harus tahu jawabannya, dia harus mengerti. Kenapa? Karena kalau dia nggak ngerti, besok ujian dia nggak bisa jawab soal, dia nggak akan dapat nilai 100. Betul? Betul, oke, dia akan usaha cari tahu. Sedangkan untuk anak yang targetnya cuma dapat nilai 60, begitu belajar, ketemu hal yang susah yang dia nggak ngerti, apa yang akan dia lakukan? Dia akan berdoa dan berharap semoga besok nggak keluar di ujian, semoga besok nggak keluar di ujian. Jampi-jampi ya, semoga besok nggak keluar di ujian. Oke, benar nggak? Betul, oke, karena atau mungkin udah buat perhitungan nih. Oh, kalau besok ulangan ada 100 soal, dapat 60, ya udah 40 salah masih oke lah. Skip gitu ya. Oke, nah sekarang strateginya berbeda. Strateginya berbeda ya. Kalau strateginya berbeda, apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Jelas berbeda, ya kan? Again, strategi pasti menentukan hasil, strateginya udah beda, pasti hasilnya udah berbeda. Nah, sekarang saya tanya lagi. Oke, sekarang nih, untuk anak yang tadi targetnya dapat nilai 100. Oke, udah gitu dia belajar, nggak tahu, dia cari tahu, nggak ngerti, dia belajar terus sampai ngerti, ya kan? Dan akhirnya dia usaha, terus besok ujian dijamin dapat 100. Betul atau betul? Ayo. Salah. Salah. Kok salah, Miss Mary? Ya kan tadi saya bilang, di hidup ini nggak ada jaminan. Bukan berarti kamu udah belajar 100% dan dijamin hasilnya dapat 100. Ya kan? Nah, nggak ada jaminan. Benar kan? Betul. Oke. Tapi, saya garis bawahi ya, kalau usahanya udah seperti itu, oke, kemungkinan besar untuk dapat nilai 100 sangatlah tinggi. Mungkin 80-90% bisa dapat nilai 100. Kemungkinan udah sangat tinggi. Oke, dan kalaupun nggak dapat 100, plus minus nggak akan beda jauh, paling 96, 95 gitu, masih top 5% gitu, masih unggul, ya kan? Nah, jadi itu goal yang tinggi akan menentukan strategi, karena goal menentukan strategi dan strategi akan menentukan hasil. Nah, jadi penting banget untuk selalu punya target, oke? Nah, dan
di program iLead ini juga yang akan saya ajarkan, oke, dan anak Anda akan saya ajarkan dan kita akan sama-sama membuat SMART goal, oke. Nah, SMART goal ini again specific, measurable, action based, realistic, timely, dan bukan hanya dari segi akademik tapi juga sisi-sisi lain dalam hidupnya, oke. Nah, jadi ini semua akan juga saya bahas nanti di iLead, oke, di program iLead, oke. Nah, dan again seperti saya bilang udah banyak contoh-contohnya. Kok tadi ada Excel, ya ini juga salah satu murid dari Mary Riana Digital Learning, Danang, ya dia ikut program iCan, ikut program YouTube Academy juga ya, jadi salah satu students kita juga. Dan again di hidup ini pasti akan banyak tantangan ya. Contohnya kayak dia gara-gara dia ikut program Mary Riana Digital Learning, akhirnya dia jadi punya inisiatif nih untuk dapat beasiswa, mau sekolah di luar negeri. Oke, nah sekolah luar negeri tapi nggak mau membebankan orang tuanya, akhirnya dia cari beasiswa sendiri. Oke, dia cari beasiswa sendiri, ikut tes sendiri, oke. Walaupun awalnya gagal karena again percobaan pertama belum tentu dijamin pasti berhasil, tapi dia bisa mengatasi masalah itu, flexible thinking, cari cara dan akhirnya dia bekerja keras sehingga akhirnya dia berhasil ya. Dan ini baru dapat kabar terbaru dari Ibu Agnes ya, orang tua dari Danang, yang bilang bahwa ternyata akhirnya berhasil Miss Mary. Sekarang dia dapat beasiswa 1 semester di UK gitu ya, dan akan berangkat sebentar lagi. Oke, so luar biasa. Again bagaimana dia bisa inisiatif sendiri ya kan, dan juga nggak mau membebani orang tua, cari jalan sendiri. And that is something yang membuat saya juga sebagai sebagai orang yang juga pernah mengajarkan menjadi sangat bangga ya, karena again belajar itu kan bukan hanya ilmu yang didapatkan tapi proses transformasi itu yang paling penting. Ya ini contohnya Danang. Oke, ada lagi oh ya, kalau tadi kita ngeliat untuk anak-anak yang SMP, SMA, ya bahkan SD pun ya kan juga bisa belajar, bahkan semakin dini semakin baik. Ini contohnya Abriel Naulia, usianya masih 7 tahun ketika ngikut. Awalnya orang tuanya ragu ya, ini terlalu berat nggak ya, anak saya masih 7 tahun gitu. Tapi dari sejak hari pertama aja dia juga sangat menikmati, bahkan nyantol semuanya, ya kan, bisa ingat, bisa dipraktekin. So it's never nggak pernah ada kata too early untuk ikut program, bahkan 7 tahun pun juga. Oke, anak saya pun juga waktu itu ketika usia 7 tahun pun juga udah saya ikut sertakan gitu di program-program saya sendiri. Oke, so materinya bagus, home kitnya juga menarik, dan pastinya investasi yang dikeluarkan akan jauh didapatkan manfaatnya gitu. Ketika anak Anda belajar di sini. Oke, nah jadi mau usia 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 tahun, 1 tahun pun, asalkan mau untuk belajar dan orang tua memberikan supportnya, pasti selalu akan ada hasilnya. Oke, nah ini ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan. Oke, pasti mungkin udah penasaran ya, ini kapan sih programnya, dan kalau tadi ngomongin tentang biaya yang dikeluarkan pasti udah penasaran nih, wah harganya berapa nih, apalagi diajarin langsung sama Miss Mary Riana gitu. Tunggu dulu, tenang aja, nanti akan saya infokan. Ini ada yang bilang orang tuanya bisa ikut nggak? Oke, keuntungan dari digital learning seperti ini banyak murid-murid yang justru dia belajar sama orang tuanya juga ikut belajar, jadi orang tuanya juga dapat ilmu. Oke, itu salah satu keuntungannya ya, buy one get all, bahkan ya, satu keluarga sekalian belajar. Nanti saya akan jelaskan ya, masih pada penasaran. Oke, nanti habis ini saya akan jelaskan kapan dan programnya seperti apa. Tapi sebelumnya saya ingin putarkan dulu, ini juga salah satu students kita yang berprestasi ya, dan sangat saya banggakan, luar biasa. Kita lihat dulu journey dari sosok berikut ini yang sudah pernah belajar di Mary Riana. Kita lihat dulu videonya. Saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, aktif, semangat, dan berpikiran positif. Saya Jesslyn Abigail Henley, umur saya 11 tahun. Saya tertarik untuk bergabung di iCan karena saya ingin belajar untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, dan langsung diajari oleh Miss Mary Riana. Saya Yeni Halim, orang tua dari Jesslyn Abigail Henley. Saya memilih iCan dan tidak mau di tempat lain karena saya melihat setiap tema pembelajaran iCan bagus dan berguna. Perubahan terbesar yang saya alami, saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, aktif, semangat, dan berpikiran positif. Coach di iCan selalu membimbing dengan baik, sabar, sayang dan mengerti anak, memberikan perkataan dan masukan yang positif,
serta menguatkan untuk anak dan orang tua. Pembelajaran yang paling berkesan untuk saya adalah saat menggambar dan mewarnai impian saya di kelas Dare to Dream Big. Suasananya menyenangkan, seru, dan cara belajarnya unik, dan pasti membuat anak-anak terkesan karena menggunakan experiential learning, di mana mereka belum pernah mendapatkan cara belajar seperti ini sebelumnya. Waktu belajar tidak akan terasa karena belajarnya asik dan dikemas menarik. Belajar di program iCan pasti akan teringat terus karena cara belajarnya sambil praktek dan di kelas selalu diberi kesempatan untuk sharing dan memperlihatkan hasil karyanya. Pembelajaran yang paling menyenangkan di iCan adalah saat sesi Law of Attraction. Kita diminta untuk menulis ucapan syukur di kertas origami. Setelah itu, kita lipat sesuai kreativitas kita masing-masing dan dimasukkan ke dalam gratitude jar. Semenjak mengikuti iCan, Jess mendapatkan banyak prestasi, seperti prestasi sebagai bintang pelajar, best karakter, juara dalam lomba matematika, bahasa Inggris, tempoa sugaku, membuat mading, puisi, dan mendapatkan kategori good effort dalam Olimpiade Science. Coachnya ramah, baik, seru, sabar, dan selalu memberikan masukan yang menguatkan saya. Teman-temannya baik dan saling mendukung. Lingkungannya positif yang menerima saya dan menghargai serta mendukung saya. Digital coaching sangat bagus. Saya bisa mengetahui keinginan, talenta, dan aktivitas anak saya selama pembelajaran, serta diberikan masukan-masukan yang menguatkan dan berguna untuk anak saya. Materi dan pengalaman di iCan tidak ada di luaran manapun. Jess belum pernah mendapatkan yang seperti ini sebelumnya. Jess menikmati setiap pembelajaran di iCan karena dikemas dengan seru dan menarik untuk anak. Untuk teman-teman yang belum bergabung, saatnya bergabung di iCan sekarang juga. Kalian pasti tidak akan menyesal karena setiap sesi pembelajarannya seru banget. Acaranya menarik dan tidak membosankan. Kalian juga mendapatkan ilmu yang berguna. Dan yang pasti ini akan jadi salah satu pengalaman terbaik dalam hidup kalian. Saya merekomendasikan program iCan ini untuk anak dan remaja Indonesia. Segera daftarkan anak Anda sekarang juga, karena kami sudah merasakan manfaatnya. Pembelajarannya tidak membosankan karena anak-anak tidak hanya diberikan ilmu secara teori, tetapi belajar dengan experiential learning, sehingga akan teringat terus dan bisa dipraktekkan secara langsung. Nah, oke, jadi itu salah satu dari ratusan students kita yang sudah mendapatkan manfaatnya dari program-program di Mary Riana Digital Learning. Oke, nah jadi kalau sebelumnya ada program iCan, sekarang ada kelanjutannya ada program iLead. Oke, nah jadi apakah ini untuk semua umur? Yes, tadi saya bilang untuk anak usia 8 sampai 19 tahun. Tapi kalaupun di luar usia itu kayak 7 tahun atau bahkan tadi kan ada students kita yang usianya berapa? 19 tahun, 21 tahun masih tetap bisa mengikuti. Jadi ini adalah modulnya ada 6 modul dan masing-masing ini adalah 3 jam dan nanti ini bisa dibagi sesuai umur. Jadi biasanya kita akan mengkategorikan ada kelompok-kelompoknya. Oke, jadi nanti yang ada kelompok junior, ada juga kelompok senior. Jadi mereka akan dikategorikan sesuai dengan umur mereka. Nah, jadi nanti karena kita experiential learning, jadi bukan hanya dari modul-modul saja, kita juga menyediakan home kit yang nantinya akan dikirim ke rumah Anda ya, sehingga anak Anda juga bisa belajar dan aktif bersama. Nah, again nanti ini difasilitasi oleh para coach kita. Nah, home kitnya itu seperti apa? Nah, ini home kitnya seperti ini ya. Nah, jadi nanti Anda akan dapatkan langsung kiriman. Tada! Oke, dan semua lengkap, toolsnya udah ada di sini, semua lengkap ya. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Dan termasuk juga, nah ini ada workbooknya, udah lengkap di sini, termasuk juga pembelajarannya. Oke, jadi semua ada di sini. Nah, lalu 6 modulnya tadi ya, SMART Goal, Organizing, Planning, Time Management, Flexible Thinking, dan juga Perseverance. Nah, setiap dari anak nanti akan dikategorikan di dalam sebuah grup. Satu grup itu maksimum adalah 15 orang biasanya maksimum ya, sesuai dengan